Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Nur Alia Pasha dengan NPM 2217061004. Kemudian rekan-rekan saya. Nama saya Wahyuningsi, NPM 2217061014. Saya Dela Armani Ramadan dengan NPM 2217061059. Perkenalkan, nama saya Fania Gita Wulandari dengan NPM 2217061072. Di sini kami akan mendiskusikan atau menyampaikan topik pembahasan tentang teknologi rekayasa genetika yang melibatkan hewan invertebrata. Tentang apa sih rekayasa genetika itu, terus prinsip-prinsip rekayasa genetika itu apa, terus juga ada langkah-langkah dan proses-proses di dalamnya itu seperti apa, dan juga hewan invertebrata yang diaplikasikannya itu apa sih. Kemudian ada metode-metode yang digunakan dalam rekombinan gen itu apa. Kita mulai aja langsung. Teknologi rekayasa genetika yang melibatkan hewan invertebrata. Rekayasa genetika atau DNA rekombinan adalah kumpulan teknik laboratorium yang mengisolasi, mengidentifikasi, dan menyebarkan fragmen materi genetik atau DNA dalam bentuk murni. Pemanfaatan teknologi genetika dalam bidang pertanian dan peternakan dapat memberikan kontribusi baik terhadap pemahaman mekanisme dasar, proses metabolisme maupun penerapan praktisnya. Seperti contohnya ada pengembangan jenis tanaman pertanian dan jenis ternak dengan sifat unggul yang diharapkan. Lalu ada rekayasa genetika adalah dasar dari bioteknologi termasuk manipulasi genetik, cloning gen, DNA rekombinan, teknik modifikasi gen, dan genetika modern untuk identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, dan prosedur sel serta organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan melibatkan manipulasi langsung DNA untuk menargetkan ekspresi gen tertentu. Dalam arti yang lebih luas, rekayasa genetika melibatkan penanda yang disebut seleksi berbantuan penanda atau yang disebut dengan MAS, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisme berdasarkan informasi fenotipik. Salah satu penerapan rekayasa genetika adalah salah satu bentuk manipulasi genom hewan yang biasa digunakan untuk pengujian yaitu mamalia. Mamalia memiliki genom yang lebih besar dan kompleks, yaitu 4.444 buah dibandingkan virus, bakteri, dan tumbuhan. Oleh karena itu, modifikasi genetika mamalia memerlukan penggunaan teknik genetika molekuler dan teknik DNA rekombinan. Keuntungan rekayasa genetika adalah materi genetik dari sumber yang sangat berbeda dapat ditransfer dengan presisi tinggi dan dikendalikan dengan lebih cepat. Teknik khusus yang digunakan dalam rekayasa genetika mencakup teknik DNA rekombinan, artinya dengan memasukkan molekul DNA ke dalam vektor, kombinasi baru materi genetik terbentuk memungkinkan integrasi dan replikasi di dalam sel organisme lain yang bertindak sebagai sel inang. Prinsip dasar dan teknik rekayasa genetika itu ada beberapa metode yang umum digunakan dalam teknik rekayasa genetika, antara lain penggunaan vektor, cloning, PCR, seleksi, screening, dan analisis rekombinasi. Kemudian ada langkah-langkah dalam rekombinasi genetik. Yang pertama ada identifikasi gen yang diharapkan. Yang kedua ada deteksi kode DNA untuk gen yang diprediksi. Yang ketiga ada kontrol ekspresi gen yang direkayasa, dan yang terakhir ada memantau penularan gen ke keturunan manusia. Adapun proses-proses dasar dalam cloning DNA yaitu pemotongan DNA atau DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. Terus disambungkan potongan-potongan DNA tersebut dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Kemudian ada transformasi
rekombinan DNA dengan vektornya ditambahkan DNA sisipan ke dalam sel bakteri dengan menggunakan bakteri E. coli. Teknologi rekayasa yang melibatkan hewan invertebrata seperti udang telah menjadi fokus penelitian dan upaya peningkatan budidaya dan ketersediaan pangan. Transfer gen pada invertebrata seperti udang masih dalam tahap awal pengenalan dan ekspresi gen asing, serta berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap penyakit. Penggunaan teknologi transgenik untuk meningkatkan ketahanan udang terhadap penyakit atau serangan patogen merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyakit pada budidaya udang. Namun, penggunaan bioteknologi transfer gen pada invertebrata ini tetap jauh di belakang dibandingkan pada ikan. Meskipun penggunaan pemuliaan selektif dan manipulasi kromosom telah memajukan bidang budidaya invertebrata laut, teknologi transgenik terhalang oleh beberapa faktor biologis seperti tingkat pertumbuhan dan sifat pemeliharaan. GMO atau Genetically Modified Organism merupakan produk bioteknologi dengan rekayasa genetik. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi biaya produksi, khususnya melalui manipulasi gen dan kromosom spesies budidaya. Pada invertebrata seperti udang, penerapan transfer gen masih sebatas pada tahap pengenalan dan ekspresi gen asing yang serta berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap penyakit. Di antara beberapa metode transfer gen, seperti metode mikroinjeksi, elektroporasi, dan transveksi, metode transveksi merupakan cara yang paling efektif untuk diaplikasikan pada udang. Hal ini ditandai dengan adanya data tetes yang tinggi dan tidak bersifat toksik. Selain itu, penggunaan organisme transgenik dalam aquaculture adalah topik yang sangat kontroversial karena sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan manusia. Jurnal ini membahas mengenai manipulasi gen dengan cara transfer gen untuk meningkatkan budidaya udang. Teknologi rekayasa genetika yang melibatkan hewan invertebrata seperti udang telah menjadi fokus penelitian dalam upaya meningkatkan budidaya dan ketersediaan pangan. Transfer gen pada invertebrata seperti udang masih dalam tahap awal pengenalan dan ekspresi gen asing, serta berfokus pada peningkatan pertahanan terhadap penyakit. Penggunaan teknologi transgenik untuk meningkatkan ketahanan udang terhadap penyakit atau serangan patogen merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyakit pada budidaya udang. Namun, penggunaan bioteknologi transfer gen pada invertebrata tetap jauh di belakang dibandingkan pada ikan. Meskipun penggunaan pemulihaan selektif dan manipulasi kromosom telah memajukan bidang budidaya invertebrata laut, teknologi transgenik terhalang oleh beberapa faktor biologi seperti peningkatan pertumbuhan dan sifat pemulihaan. GMO atau Genetically Modified Organism merupakan produk bioteknologi dengan rekayasa genetika. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi biaya produksi, khususnya melalui manipulasi gen dan kromosom spesies budidaya. Pada invertebrata seperti udang, penerapan transfer gen masih sebatas pada tahap pengenalan dan ekspresi gen asing, serta berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap penyakit. Di antara beberapa metode transfer gen atau mikroinjeksi, elektroporasi, dan transveksi. Metode transveksi merupakan cara yang paling efektif untuk diaplikasikan pada udang. Hal ini ditandai data tetes tinggi dan tidak bersifat toksik. Selain itu, penggunaan organisme transgenik dalam aquaculture adalah topik yang sangat kontroversial karena sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya, modifikasi gen dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti penyisipan gen asing, mikroinjeksi, elektroforesis, infeksi vektor, retroviral yang rusak, pantropik, pemboman secara partikel, dan metode transfer gen yang dimediasi sperma dan testis, dan deteksi seperti PCR berbasis asai di analisis Southern blot. Keberhasilan transfer gen salah satunya ditentukan oleh karakteristik objek yang akan ditransfer
gen asing seperti sperma, ovum, atau ovum yang sudah dibuahi. Memilih metode yang tepat berdasarkan sifat biologis ini menjamin efektivitas keberhasilan transfer gen. Mikroinjeksi gen dimasukkan ke dalam menggunakan pipet kaca yang sangat kecil, dilakukan di bawah mikroskop menggunakan mikrokontroler untuk mengontrol gerakan jarum suntik dan jumlah larutan DNA yang disuntikan seperti pada gen GH dari ikan nila yang diatur oleh promotor beta-aktin MBP dari ikan. Medaka disuntik secara mikro ke dalam lobus vesikel embrio ikan lele. Fase 1 sel berhasil terekspresi pada ikan lele. Kekurangan transfer gen dengan teknik mikroinjeksi adalah keterampilan tinggi. Inti telur yang dibuahi relatif sulit diidentifikasi di bawah mikroskop karena ukurannya kecil dan volume sitoplasmanya besar. Korion telur sangat keras, sulit menembus mikropipet. Hasilnya dapat diabaikan mengingat pekerjaan manual telur selama pembelahan sel disuntikan satu persatu. Hasil dari teknik ini adalah telur yang sudah diolah dan diacak sehingga tingkat keberhasilannya rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa dari 100 telur yang disuntik secara mikro, hanya satu yang berjalan dengan baik, di mana sekuens rekombinan disisipkan bekerja sama secara stabil dan mengalami kemajuan transfer gen yang sukses. Elektroforesis, metode ini pada prinsipnya menciptakan lubang yang dapat diperbaiki pada membran sel menggunakan arus yang berdenyut. Sel tersuspensi dalam larutan DNA dan larutan ini dapat masuk ke dalam sel melalui lubang yang telah terbentuk, sehingga memungkinkan molekul DNA masuk ke dalam embrio. Keuntungan utama metode elektroforesis dibandingkan mikroinjeksi adalah tidak perlu menangani dan memanipulasi telur satu persatu. Metode elektroforasi ini telah dicoba pada telur ikan, tetapi terdapat kendala yaitu telur cukup besar dan memiliki korion. Transfer gen dapat dilakukan menggunakan metode elektroforasi dengan perantara sperma pada penelitian ikan patin siam yang dilakukan dengan mengkonstruksi gen lisozim berupa DNA plasmid dengan dosis 100 dan voltage 125, waktu kejutnya 30 ml dengan durasi kejut 0,1 ml dan jumlah kejutnya sebanyak 5 kali. Sedangkan berhasil menggunakan teknik elektroforasi spermatozoa pada ikan lele dengan menggunakan kejut listrik 125 dengan jumlah 3 dan 5 serta 50 sampai 1 dengan jumlah pulsa 3 dan 5 serta konsentrasi derajat vektor yang digunakan 60, waktu kejutnya 30 detik dan durasi kejutnya 0,1 detik. Transveksi, metode yang ini dimaksudkan untuk menguji aktivitas promotor, salah satunya adalah metode transveksi untuk kultur sel. Metode ini menghasilkan sel telur yang baru saja muncul dan merupakan pra-pembelahan sel. Metode ini dengan isolasi plasmid, konstruksi gen, ini biasanya mengacu pada protokol yang telah diuraikan. Pada bahan larutan transveksi ZPI polypus transvection yang umum digunakan, metode transveksi lebih cocok digunakan untuk ikan dengan ukuran telur kecil, korion tipis, dan daya tetes tinggi seperti udang. Jumlah telur yang dapat diaplikasikan dan metode tersebut relatif besar. Hal ini bergantung pada kemampuan dan keahlian dalam penyediaan telur dalam jumlah banyak dan waktunya singkat, seperti pada memanfaatkan teknologi transgenesis melalui transveksi gen antivirus untuk mengetahui performa pertumbuhan calon udang windu pada generasi yang berbeda memberikan hasil yang tidak berbeda nyata, sedangkan pada penelitian memberikan hasil yang signifikan pada uji tentang udang windu menggunakan bakteri patogen Vibrio harvey ditunjukkan dengan nilai kelulus hidupan 60%, lebih tinggi dibandingkan dengan udang windu normal, dan vakuolisasi pada jaringan hepapankreas cenderung lebih sedikit. Oke, mungkin saya akan menambahkan
menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan teknik rekayasa genetika itu seperti apa. Kelebihannya itu pastinya menghasilkan hewan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan juga dapat memperbanyak bibit unggul, dan juga dia menghasilkan hewan yang tahan terhadap penyakit. Dan juga selain menguntungkan bagi hewan yang dimodifikasi gennya itu, menguntungkan juga bagi kita sebagai manusia karena mampu menghasilkan suatu produk atau hewan yang kita inginkan. Kemudian kekurangannya itu pastinya membutuhkan biaya yang mahal, mulai dari bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan. Terus juga dia berdampak pada lingkungan dan ekosistemnya dapat terganggu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait tentang teknologi rekayasa genetika terhadap hewan invertebrata. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat sebagai pengetahuan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.